Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kami dari Konter Tunas Berkah ingin membagikan tentang pengalaman tentang edisi dari Bank BTN ataupun dari Bank BCA. Di sini kami mempunyai dua edisi sebenarnya ya teman-teman. Ada edisi dari Bank BTN yang model lama dari Ingenico. Yang samping kanan ini kami ada edisi dari Bank BCA. Perbedaannya apa teman-teman? Perbedaannya langsung saja dan enggak terlalu panjang. Kalau yang sebelah kiri dari Bank BTN ini adalah edisi agen ya, atau agen Bank BTN. Jadi di sini udah bisa semua layanan dari Bank BTN, baik itu tarik tunai ataupun transfer ke bank lain ataupun juga dari kartu yang lain. Ini sama halnya seperti ATM yang umumnya ada di pasar ataupun di jalan-jalan lainnya. Untuk saat ini yang masih belum terbuka dari edisi Bank BTN ini adalah untuk pengambilan PKH ataupun dari kartu Indonesia Pintar, itu masih belum bisa. Tapi untuk tarik tunai semua bank itu bisa ditarik, kecuali kartu Indonesia Pintar, KIP, dan kartu PKH itu belum bisa. Ini nanti kita jelaskan ataupun review di pengalamannya di video selanjutnya. Kami ingin berbagi tentang edisi dari Bank BCA ini. Bedanya apa teman-teman? Kalau tadi yang edisi ini adalah edisi Bank BTN, yaitu edisi agen. Kalau ini hanya edisi merchant. Walaupun ini lebih bagus tampilannya, tapi secara fungsional lebih bermanfaat yang Bank BTN. Yang ini hanya menerima pembayaran saja. Sebenarnya seperti itu. Dan lagi untuk yang Bank BTN ini, ketika kita menarik tunai itu langsung masuk saldonya ke rekening penampung kita, ke Bank BTN-nya, rekening BTN. Tapi kalau yang Bank Merchant BCA ini, edisi BCA ini kita harus menunggu 1 kali 24 jam. Jadi di sini kita contohnya tadi kita sudah transaksi ya. Misalkan di sini settlement. Nah, ini tadi kita ada transaksi ini 20 Februari 2025 ini ada masuk 450.000. Lah, ini 450.000 ini tidak langsung masuk ke rekening BCA kita, tapi menunggu 1 kali 24 jam atau menunggu besok. Itu biasanya masuk sekitar jam setengah 6 atau jam 6-an, itu baru masuk ke rekening kita. Kekurangannya itu teman-teman. Jadi namun ini gak ada potongannya, artinya ke kartunya pelanggan itu tidak ada potongannya sama sekali. Yang terpotong adalah ke kita kalau pakai kartu selainnya BCA. Jadi misalkan ada orang beli 100.000, kita bisa tuliskan 100.000. Tinggal kita masukkan kartu apa saja. Ini bisa kartu apa saja, kecuali kartu kredit ya. Kartu kredit belum saya tahu. Ini selainnya kartu debit semua bank ini bisa masuk. Bisa dicolokkan langsung kemudian dimasukkan pinnya. Kekurangannya adalah kalau kita menggunakan kartu selain BCA, kalau kita 100.000, ini potongannya besar, potongannya 1%. Jadi yang masuk ke kita itu hanya 99.000. Yang 1%-nya itu kena
cash ataupun kena admin. Kalau selainnya kartu bank BCA. Kalau menggunakan kartu bank BCA itu terpotong juga, terpotongnya 0,03%. Jadi ini banyak potongannya. Jadi kita itu terpotong saldonya, dan yang membuat kurang enaknya adalah ini masuknya harus 1 kali 20 jam, nggak langsung masuk ke real time, tapi harus menunggu 1 kali 24 jam. Seperti itu. Untuk fitur-fiturnya ada pembayaran untuk kartu, kemudian ada untuk kiris, pembayaran kiris, misalkan 20.000 bisa langsung tampil QR code. Ini bisa langsung di-scan sama pembelinya. Untuk selanjutnya ada settlement untuk setor istilahnya. Kemudian menu selanjutnya ada flash, seperti itu aja. Bisa untuk tarik tunai apa enggak? Bisa diakali sebenarnya, tapi potongannya ke kita itu besar. Misalkan ada orang mau tarik tunai 100.000, kita misalkan 100.000 menggunakan kartu ATM BRI, bisa kita tarik tunai kan, masuk kartunya, masukkan pinnya, itu bisa masuk. Potongnya ke kita itu masuknya nanti 99.000. Jadi kita minta, biasanya kalau saya di toko kami minta adminnya 3.000. Jadi kita bersihnya sebenarnya cuma dapat 2.000. Itu pun kita juga harus menunggu 1 kali 24 jam. Itu kalau 100.000. Tapi kalau kita misalkan 1 juta pembayarannya, ataupun orang mau narik tunai 1 juta menggunakan kartu ATM BRI, nah itu kita harus mikir-mikir. Kenapa? Karena misalkan orang dimintai admin 10.000, itu kadang nggak mau dikasih admin 10.000 karena kemahalan mungkin. Padahal itu kalau kita minta admin 10.000, itu yang masuk ke kita sebenarnya kita rugi melayaninya, karena kita nggak dapat apa-apa, karena yang masuk ke kita hanya 990.000, besoknya hanya masuk 990.000, nggak masuk 1 juta, karena kena cash 1%, jadi 10.000. Itu rugi sebenarnya kalau besar-besar, nominal besar. Tapi kalau nominal sampai 300.000 itu worth it untuk menggunakan merchant BCA ini, karena potongannya kecil untuk customernya. Beda halnya kalau menggunakan EDC Bank BTN ini, karena ketika kita narik 100.000 dengan ATM BRI misalkan, itu kenanya 6.500 kepotong kartu. Beda halnya lagi tambah dengan admin kita sendiri, admin loket. Misalkan kita minta 3.000, itu sudah 9.500 total biaya yang dikeluarkan untuk penarikan hanya 100.000. Itu sangat memberatkan kepada customer untuk menarik. Jadi kalau biasanya saya untuk nominal kecil 100.000 sampai 300.000 saya menggunakan edisi merchant Bank BCA, walaupun sebenarnya edisi merchant BCA ini tidak untuk digunakan sebagai penarik tunai, hanya menerima pembayaran saja. Oke, terima kasih. Seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal yang mungkin bisa ditanyakan, bisa dikasihkan ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.